Hari demi hari terus berlalu. Kini tibalah hari pernikahan Gary dan Aubrey. Terlihat semua orang sedang sibuk mendekorasi halaman mansion luas milik Aubrey yang sudah hampir jadi. Sementara Aubrey sedang dirias oleh seorang make up artist. Begitupun dengan Gary. Bahkan satu persatu tamu yang diundang sudah datang dan duduk di kursi berbalut kain serba putih yang sudah disiapkan. Sebuah mobil hitam yang dikendarai Danto sudah tiba di depan mansion. Naurin turun dari mobil diikuti oleh Brian di sampingnya, menggenggam tangan satu sama lain dan memasuki mansion beriringan. Naurin terlihat sangat anggun dengan gaun lengan panjang berwarna coklat susu, beberapa mood payet menghiasi rok bawahnya dengan indah. Gaun panjang yang dikenakan Naurin begitu pas di tubuh kecilnya. Tidak lupa Naurin merias wajahnya sedikit berat dengan lipstik berwarna merah yang membuat wajahnya terlihat segar. Rambut Naurin terurai dan hanya mengikat setengahnya. Sebagai pelengkap, Naurin memakai pita kupu putih di ikatan rambutnya. Sementara Brian memakai setelan jas berwarna selaras dengan istrinya, ditambah dasi kupu-kupu yang mengikat di leher kemeja hitamnya. Aku ingin duduk di depan. Naurin mempercepat langkahnya. Mereka pun duduk di kursi paling depan. Berjalannya waktu, kursi-kursi itu sudah dipenuhi oleh tamu undangan. Karena Aubrey hanya mengundang teman kerja terdekatnya saja. Jadi tidak begitu banyak orang di sana. Terlihat Mario dan Richard yang sudah duduk di belakang mereka. Hei, kenapa kalian baru sampai? Naurin menoleh ke belakang. Aku mencari Mario ke rumah base camp, tapi dia tidak ada di sana, Nyonya. Ternyata belum sempat Richard melanjutkan pembicaraannya dengan cepat Mario membungkam mulutnya. Maafkan kami, Nyonya. Saya ketiduran di rumah teman saya. Mario meringis kuda pada Naurin. Ya sudah. Naurin kembali menghadap ke depan. Richard menepis tangan Mario dengan kuat. Apa-apaan kau ini? Richard mengelap mulutnya. Kau tidak usah bilang ke Nyonya muda tentang apa yang kau lihat tadi pagi. Awas saja sampai Nyonya tahu. Aku akan membunuhmu. Memangnya kenapa? Apa hubungannya dengan Nyonya muda? Richard penasaran. Pacarku adalah teman baik Nyonya muda. Aku tidak ingin kena omel gara-gara semalam tidur dengannya. Ya, meskipun aku tidak ngapa-ngapain, bisik Mario di telinga Richard. Wah, ternyata begitu. Tapi aku tidak percaya dengan orang macam kau melewatkan kesempatan begitu saja. Kau kan hyper. Aku yakin kau tidak akan tahan. Berbeda denganku yang benar-benar menjaga Liora sepenuh hati. Aku hanya akan menyentuhnya saat aku menikahinya. Alah, so alim. Nanti juga kalau lihat pahanya langsung diembat. Enak aja, memangnya kau. Mendengar keributan di belakangnya, Naurin kembali menoleh. Apa yang kalian ributkan? Apa yang kalian ributkan? Paha Nyonya, refleks Mario. Paha? Naurin bingung. Paha ayam Nyonya. Tadi saya dan Mario membelinya saat datang ke sini. Enak sekali, jawab Richard. Wah, kenapa kalian tidak membelikannya untukku? Pinta Naurin dengan kesal. Nyonya mau, biar nanti saya belikan, sambung Mario. Terima kasih, aku tunggu pahanya. Naurin kembali menghadap ke depan. Tiba-tiba seorang wanita datang menghampiri Brian. Tuan Brian, kau juga diundang ke sini. Steffi langsung duduk di kursi kosong sebelah Brian. Iya, kau juga diundang. Brian menoleh. Aubrey, teman sekolahku dulu, pastilah aku diundang. Suara deheman Naurin terdengar, membuat mereka menoleh ke arahnya. Oh iya, perkenalkan, ini istriku, Naurin. Brian memperkenalkan istrinya. Wajah Steffi seketika berubah. Berarti Tuan Brian sudah punya istri. Kenapa aku tidak tahu? Batin Steffi. Perkenalkan, aku istrinya Tuan Brian, Naurin. Suara Naurin menyadarkan Steffi dari lamunannya. Oh, hai, Steffi. Steffi menyambut uluran tangan Naurin dan melepaskannya kembali. Sayang, aku ingin pindah ke tempat dudukmu. Ayolah tukeran, ujar Naurin dengan manja. Baiklah sayang. Mereka berdua pun bertukar posisi, kini Naurin yang berada di tengah mereka.
Steffi meliriknya dengan sinis, lalu kembali menghadap ke depan. Kini datanglah Aubrey dan Gary dengan balutan serba putih yang digunakan. Berjalan di tengah-tengah tamu undangan yang berdiri menyambut mereka. Gemuruh tepuk tangan dan sorak gembira terdengar dari semua tamu yang hadir. Aubrey, teriak Naurin dengan girang, hingga Aubrey menoleh ke arahnya. Aubrey tersenyum seraya melambaikan tangan melewati Naurin di sana. Genggaman tangan Gary terlihat begitu erat karena sedikit panik. Tidak apa, semua akan berjalan dengan lancar. Aubrey menyentuh dada Gary dengan bisikan lembut di telinganya. Akhirnya, mereka berdua telah duduk berjejer di kursi ijab yang sudah disiapkan. Seorang penghulu dan beberapa saksi sudah menunggunya. Apa sudah siap, Tuan Gary? Penghulu tersebut menoleh ke arahnya. Siap, tegas Gary. Setelah penghulu menyelesaikan tanda tangan keduanya ke dalam buku nikah, kini giliran ijab kabul yang akan dilakukan penghulu mengulurkan tangan dan disambut oleh Gary. Untuk sesaat semua tamu terdiam mendengarkan ijab kabul yang diucapkan Gary dengan lantang dengan satu kali tarikan nafas. Bagaimana para saksi? Sah? Penghulu menoleh ke dua arah. Sah. Aubrey meneteskan air mata di kedua pipinya, bersamaan dengan sorakan kegembiraan dari para tamu yang datang. Gary membawa wajah Aubrey ke hadapannya, menghapus air mata yang mengalir di kedua pipinya. Sesaat mereka saling menatap dengan senyuman yang mengembang. Aubrey meraih tangan Gary dan menciumnya, sementara Gary mendaratkan kecupan di kening istrinya. Setelah acara sakral itu selesai, berikutnya adalah memotong kue raksasa yang berada di depan mereka. Lalu berikutnya tamu undangan mulai menikmati makanan yang telah disajikan. Sayang, aku ingin makan itu. Norin menunjuk ke tenda soto ayam di sana. Iya, ayo kita ke sana, ajaklah Brian. Norin terus saja bergelanyut di lengan suaminya, sambil sesekali menoleh ke arah Steffi yang memperhatikannya dari kursi makan. Rasakan, lagian gatel banget sih sama suami orang. Pakai dilembut-lembutin suaranya dan lagi dengan pedenya duduk di sebelah Brian. Kau minta dihajar rupanya, batin Naurin. Hih, menyebalkan sekali istri Tuan Brian, dasar bocah. Dia pikir aku akan mengalah begitu saja hanya karena dirinya. Cih, lihat aja nanti. Aku akan memberimu pelajaran. Nikmatilah sekarang waktu bersenang-senang dengan apa yang kau punya. Batin Steffi, keduanya menatap dengan sinis seakan mengeluarkan kobaran api dari mata mereka. Hinggalah Brian menyadarkan Naurin dari lamunannya. Sayang, kau sedang melihat apa sih? Tidak, ayo ambil sotonya. Naurin menutupi kedua mata Brian mengarahnya kembali ke depan. Setelahnya mereka duduk di meja tengah dan menikmati makanannya. Hari ini kau kenapa sayang? Tumben sekali memanggilku dengan sebutan yang sama. Aku jadi semakin jatuh cinta padamu. Brian mencubit pelan hidung sang istri. Apa dia tidak tahu kalau ada penggoda di dekatnya? Ya Tuhan, suamiku benar-benar sepolos kacang sukro, batin Naurin. Iya, karena hari ini adalah hari romantis, jadi aku memanggil kau seperti itu, jawab Naurin. Tiba-tiba Aubrey menghampiri mereka berdua yang tengah asik melahap makanannya. Hai Naurin, terima kasih ya sudah datang. Aubrey memeluk Naurin yang sudah berdiri menyambutnya. Sama-sama, kau sangat cantik sekali seperti princess. Wah, aku ingin berdandan sepertimu juga, Naurin memujinya. Baiklah, nanti datanglah ke kamarku. Periasku akan mendandanimu seperti aku. Keduanya tertawa bersama. Kalau begitu nikmatilah makanannya, aku pergi ke yang lainnya ya, bye. Aubrey berlalu setelah mendapatkan senyuman dari Naurin. Lihatlah, Aubrey benar-benar cantik sekali. Naurin duduk kembali dan menyopkan makanan itu ke dalam mulutnya. Bagiku tidak ada wanita yang cantik selain kau. Benarkah? Kau tidak sedang berbohong kan? Naurin menatap lekat ke arah suaminya. Untuk apa aku berbohong padamu sayang? Baiklah, tapi awas aja kalau kau sampai tergoda oleh wanita lain. Tidak akan, jawab Brian dengan santai. Naurin tiba-tiba kebelet dan ingin pergi ke toilet. Aku ke toilet sebentar ya. Naurin beranjak dari tempat duduknya.
Apa perlu aku temani sayang? Serulah Brian. Tidak usah, saut Naurin yang mempercepat langkahnya menuju toilet samping mansion. Akhirnya, kenapa akhir-akhir ini sering sekali buang air kecil sih? Oceh Naurin seraya mencuci tangannya di wastafel. Terdengar suara langkah seorang yang berjalan ke arah toilet. Kau? Serentak Naurin dan Steffi saling menunjuk. Lupakan. Naurin pergi melewatinya begitu saja. Tunggu, suara Steffi seketika menghentikan langkah Naurin di ambang pintu. Naurin berbalik dan menatap Steffi di sana. Kenapa kau bersikap seperti itu denganku? Bukankah itu terlalu kurang ajar pada orang yang belum dikenal? Lantas, aku harus bersikap bagaimana terhadapmu? Apa aku harus membungkukkan badanku untuk memberi salam ketika kita bertemu? Atau aku harus menghormatimu seperti yang aku lakukan kepada kedua orang tuaku? Itu yang kau mau. Naurin menatapnya. Kau sangat rendah pendidikannya. Oh ya, aku lupa. Kau kan masih sekolah. Apa di sekolahmu tidak diajarkan sopan santun kepada orang yang lebih tua? Diajarkan sih, tapi tidak untukmu. Kau sangat terobsesi dengan sebuah penghormatan ya. Tapi sayang sekali, aku tidak melakukannya padamu. Kau carilah orang lain yang mau mencium kakimu itu. Naurin berbalik dan hendak pergi. Namun Steffi menjambak rambutnya dari belakang. Dengarkan baik-baik, brengsek. Kau jangan pernah main-main denganku. Kau akan tahu sendiri akibatnya. Bahkan, suamimu tidak akan mampu melawanku. Atau, ku jadikan saja dia sebagai suamiku, dan menceraikanmu dengan menyedihkan. Apa kau mau seperti itu, anak bodoh? Bisik Steffi di telinga Naurin dengan wajah yang terlihat menakutkan. Naurin menginjak kaki Steffi di bawahnya hingga cengkrama rambutnya lepas begitu saja. Au! Teriak Steffi kesakitan. Kau pikir aku takut? Tidak sama sekali. Aku yang akan membunuhmu terlebih dulu. Naurin menunjukkan wajah penuh emosinya. Seketika Labrayan datang menyusul Naurin. Apa yang terjadi? Labrayan melihat Steffi yang beringis kesakitan sambil memegangi telapak kakinya. Lain kali kau ajarilah istrimu tata krama yang baik. Steffi berjalan memasuki toilet kembali. Sayang, tidak menghiraukan panggilan suaminya, Naurin justru berbalik dan melewatinya begitu saja. Ada apa dengan mereka? Labrayan bingung dan berlari menyusul istrinya. Jam terus berlalu, hingga tibalah di sore menjelang petang. Waktunya untuk berdansa sebagai penutup acara hari ini. Musik romantis akhirnya terdengar. Semua orang berpasangan mulai berdansa masing-masing menikmati setiap ritmenya. Nuansa sore hari yang indah. Mereka melewati sama-sama. Aubrey dan Gary berdansa di tengah orang-orang yang hadir, saling menatap dengan hangat. Apa kau bahagia, sayang? Gary menatapnya. Aku sangat bahagia. Terima kasih karena sudah membuatku jatuh cinta padamu. Aku tidak pernah menyangka kalau aku akan menjadi istrimu. Kedua mata Aubrey mulai berkaca-kaca. Aku yang berterima kasih padamu, sayang. Karena kau mau menerimaku yang jauh dari kata sempurna ini. Bahkan aku pikir untuk mencintaimu saja tidak pantas aku lakukan dengan posisi kita yang sangat jauh berbeda. Tapi ternyata kau tidak mempermasalahkan hal itu. Dan aku sangat bangga padamu, sayang. Jadilah istriku sekaligus ibu dari anak-anakku kelak. Apa kau mau? Iya, aku mau. Lelehan air mata mengalir begitu saja di kedua pipi Aubrey. Jangan menangis. Gary menghapus air matanya. Aubrey melakukannya dengan erat. Aubrey memeluknya dengan erat, membenamkan wajahnya di dada Gary. I love you, sayang. Bisik Gary yang hanya dibalas anggukan oleh Aubrey. Beberapa menit berselang, akhirnya acara pun telah selesai. Semua tamu undangan pun pulang, masing-masing setelah berpamitan pada Aubrey dan Gary yang berdiri di sana. Aubrey, aku pulang ya. Selamat menikmati malam yang panjang. Naurin memeluknya. Iya, aku nikmati. Kau tenang aja. Mereka pun terpisah setelah saling berpamitan. Aubrey, aku juga pulang ya. Steffi memeluknya juga. Terima kasih aktris cantikku. Sama-sama. Oh ya, kapan-kapan aku main boleh ya? Ada yang ingin aku tanyakan padamu? Baiklah. Kau membuatku sangat penasaran. Hahaha, itu mauku. Steffi pun berlalu meninggalkannya. Steffi berjalan menuju mobilnya, namun tiba-tiba ada yang menyentuh pundaknya dari belakang. Dengan cepat, Steffi berbalik.
Siapa kau? Steffi kaget melihat seorang wanita yang tidak dia kenal berada di hadapannya. Perkenalkan, namaku Michelle. Michelle mengulurkan tangannya, namun Steffi tidak menyambutnya karena masih dilanda dengan kebingungan. Baiklah, anggap aja kita sudah berteman. Aku adalah seorang wanita yang juga menginginkan kehancuran rumah tangga bocah itu dengan Tuan Labrayan. Bukankah tujuan kita sama? Kau dengar dari siapa? Steffi tambah bingung. Aku mendengarnya saat kalian ribut di toilet. Bocah itu memang menyebalkan. Kau tahu sendiri bukan? Kau menginginkan suaminya dan aku menginginkan istrinya. Aku ingin membuat istri Tuan Labrayan yang sombong itu menderita. Seketika Steffi menarik tangan Michelle memasuki mobilnya. Tunggulah di depan, aku ingin berbicara empat mata dengan temanku. Perintah Steffi dengan pada anak buahnya. Baik nyonya, jawabnya. Steffi memasuki mobil dari pintu seberang. Apa yang membuatmu dendam dengan istrinya? Steffi penasaran. Banyak hal yang aku benci darinya, dan tidak perlu aku jelaskan semuanya. Intinya, kau ingin bekerja sama denganku tidak? Kita bisa melakukannya berdua agar lebih gampang. Bukankah kau menyukai Tuan Labrayan? Iya, aku memang menyukai Tuan Labrayan saat pertama kali melihatnya. Aku kira dia masih single, ternyata sudah punya istri yang menjengkelkan. Kalau begitu, ayo kerja sama denganku. Aku yakin kau akan mendapatkan Tuan Labrayan dengan cepat. Caranya? Steffi penasaran, lalu Michelle mulai membisikkan sesuatu di telinganya, membuat kedua bola mata Steffi membulat mendengarnya. Kau yakin akan melakukan itu? Timpal Steffi. Kenapa tidak? Apa kau takut? Untuk apa aku takut? Cih.